Dan saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV dan kita masih pantau terus bagaimana peringatan Hari Buruh di sejumlah daerah, dan visual terkini yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah perjalanan sejumlah buruh dari kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ini mereka beramai-ramai untuk menuju ke kawasan Monumen Nasional sebagai pusat dari kegiatan peringatan Hari Buruh pada hari ini tentunya, saudara. Dan tidak hanya dari Jakarta saja, tapi juga dari sejumlah kawasan di Jawa Barat dan juga Banten. Hari ini para buruh beramai-ramai menuju ke Monas tentunya untuk menghadiri peringatan Hari Buruh di sana. Dan saudara, sambil kita memantau situasi terkini di lapangan, kita juga akan membahasnya bersama dengan Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyos. Mas Bima, tadi kita lanjutkan lagi dari segmen sebelumnya terkait dengan tidak hanya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, bagaimana mereka bisa menjalankan pemerintahan dengan kemudian bisa buruh-buruh ini, warga Indonesia ini tidak hanya sejahtera, tapi juga bagaimana nih dengan perusahaan yang menjadi tempat mereka mencari mata pencaharian. Mereka juga diharapkan dengan kondisi ekonomi yang sedang sulit, mereka juga harus melakukan efisiensi. Bagaimana Anda melihatnya? Apa yang seharusnya dilakukan agar perusahaan juga tetap bisa survive di masa-masa ini? Sebagian perusahaan itu kita bagi dua tuh. Jadi ada perusahaan yang disebut sebagai perusahaan yang siklus sektornya. Jadi ekonominya turun, penjualannya akan turun, ekonomi naik, dia naik. Kemudian ada yang memang sifatnya adalah basic dia. Apapun yang terjadi orang akan beli makanan minuman. Nah, ada beberapa yang menarik. Jadi perusahaan itu sekarang itu melihat bahwa segmentasinya langsung dibagi dua. Jadi misalkan menjual sampo, kemudian sabun ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi perusahaan yang punya strategi untuk naikkan langsung menjadi barang yang super premium itu sedang dilakukan untuk melihat bahwa ada pergeseran. Sebenarnya yang masih punya uang sekarang ini adalah kelas menengah ke atas. Jadi produknya jangan tanggung, jangan di segmen kelas menengah, tapi langsung ke kelas menengah atas. Ada juga yang kemudian dia masuknya ke level langsung di bawah sekali. Jadi kalau kita lihat ya, banyak sekali makanan, minuman ringan dan lain-lain itu ukurannya semakin kecil. Kemudian perawatan tubuh juga sasetnya itu semakin kecil-kecil. Itu dia akan menyasar ke level yang paling bawah karena memang ada masalah daya beli masyarakat. Jadi yang tengah ini semakin ditinggalkan. Nah, strategi-strategi ini yang harus dimiliki individu-individu perusahaan. Kemudian ada lagi ya tadi melakukan downsize. Jadi ukurannya kemudian diperkecil, yang penting volumenya dijual lebih banyak. Ada lagi yang menawarkan nilai tambah. Jadi perusahaan-perusahaan itu banyak datang ke warung-warung. Kemudian dia bilang gini, butuh apa? Pembukuan, kemudian layanan keuangan digital, pinjaman secara digital. Itu satu paket sehingga si warung tadi menjual perusahaan produk-produk manufakturnya itu lebih banyak. Jadi kreativitas-kreativitas itu dilakukan. Ada lagi yang begini, 2016 sampai dengan 2019 kita punya cerita. Anak muda itu yang tidak tertampung di industri pengolahan atau di sektor-sektor formal yang sudah ada, dia masuk ke sektor jasa, salah satunya di startup. Nah, apa yang terjadi? Pada 2020 itu banyak startup berguguran. Tapi yang menarik adalah talenta-talenta digital yang memang Indonesia masih kurang. Itu begitu dia di layoff, di PHK di sektor startup, itu ditangkap oleh industri-industri manufaktur. Secara besar ya, besar-besaran untuk melakukan upgrading teknologi informasi di dalamnya. Jadi sebenarnya industri ini yang paling penting, yang lemah disupport oleh pemerintah, yang besar-besar ini satu hal, yang membuat ekonomi kita akhirnya tidak menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, dan perusahaan berada dalam situasi kesulitan, itu adalah masalah high cost ekonomi. Jadi ekonomi yang berbiaya tinggi. Nah, di sini butuh intervensi pemerintah, nggak bisa industri sendiri. Contohnya adalah biaya logistik. Biaya logistik kita masih relatif lebih tinggi daripada teman-teman kita yang ada di Malaysia, ada di Vietnam. Kemudian yang kedua adalah gangguan dari premanisme, kemudian ormas-ormas yang ilegal, yang itu membuat biaya. Jadi setiap kali perusahaan itu mau mengeluarkan barang dari pabrik atau beli bahan baku dari pelabuhan, itu berapa banyak titik dia harus mengeluarkan pungli. Uang pungli itu kalau dikumpulkan selama 1 tahun,
berapa banyak dia bisa menggaji karyawan baru. Oke. Nah, itu semua itu kalau dirapikan, intinya perusahaan itu akan berinovasi sendiri, tapi ada hal-hal yang memang harus ada intervensi dari sisi pemerintah untuk menjamin iklim usaha itu bisa lebih stabil. Tidak hanya soal uang ya Mas ya, bagaimana kemudian peraturannya, kemudian penegakan hukumnya di lapangan, supaya perusahaan yang tadi Mas Bima bilang yang butuh cost tinggi, yang banyak tantangan di lapangan juga bisa tetap survive gitu ya? Iya, iya. Jadi kita melihat sebenarnya inovasi terus dilakukan, meskipun tidak semua perusahaan masuk pada 4.0. Jadi saya kira narasinya kan selama ini kan perusahaan itu tertekan karena tuntutan pekerja soal upah yang lebih tinggi, kemudian masalah standar kerja yang lebih tinggi, jam kerja yang lebih pendek. Ya. Itu yang sering kemudian menjadi keluhan. Padahal bukan. Jadi setelah kita teliti, masalah produktivitas kerja yang ada di Indonesia, salah satunya karena dukungan dari sisi perbankan dan pemerintah untuk investasi mesin itu di Indonesia itu rendah. Oke. Jadi begini, pekerja yang punya 20 tahun pengalaman di negara maju, suruh datang ke pabrik yang ada di Karawang, mengerjakan dengan mesin yang ada di Karawang, pasti produktivitasnya jatuh. Jadi masalahnya jangan digeser kepada masalah tuntutan buruh semakin banyak dan lain-lain. Enggak, tapi masalahnya adalah masalah inovasi, masalah teknologi, dan suku bunga kita itu harusnya segera diturunkan. Karena gimana perusahaan mau kompetitif ya, bersaing dengan Vietnam, Kamboja, dan lain-lain, terutama dengan Tiongkok, kalau kredit untuk membeli mesin itu di Indonesia mahal bunganya. Bisa 10% lebih ya, yang lain di bawah 6-5%. Oke, tapi tentunya faktor-faktor tadi terkait dengan investasi, kemudian bagaimana pengadaan aset ataupun mesin gitu ya Mas, ya, itu kan tidak secara luas diketahui masyarakat, tantangan yang diketahui perusahaan, tapi yang mereka lihat adalah oke, ada gelombang PHK, ada pemutusan karyawan tetap, mereka hanya mau outsourcing dan juga hanya mau yang kontrak-kontrak saja. Nah ini kan yang mengemuka terus di masyarakat. Di satu sisi yang kita lihat juga ini seakan-akan jadi solusi satu-satunya dari perusahaan untuk tetap bisa survive gitu ya. Mereka oke, yang paling gampang dalam tanda kutip kita kurangi karyawan tetap, kita rekrut lagi mereka yang kontrak dan juga outsourcing untuk bisa efisien. Nah, kalau Mas Bima sendiri melihatnya, apakah memang ini yang menjadi satu solusi jangka pendek yang instan gitu ya untuk bisa mereka survive di tengah kondisi seperti ini? Saya kira kalau semakin banyak kita dorong mindset dari perusahaan itu adalah mengejar upah rendah, standar kerja yang rendah. Udah deh, banyak contohnya. Kalau mau rendah-rendahan untuk melakukan daya saing dengan upah rendah, kita akan ketinggalan dengan Ethiopia. Sekarang kalau bicara soal pakaian jadi, kemudian tekstil, pemain baru di Afrika itu berani bantingan upah. Tapi masa kita sebagai negara upper middle income country gitu ya, negara berpendapatan menengah ke atas, itu mau bersaing dengan negara-negara lain yang masalahnya adalah dia masuk kategori negara miskin misalnya. Jadi yang harusnya didorong adalah gimana perusahaan itu memproduksi lebih banyak, biaya lebih rendah. Itu bukan dari sisi tenaga kerjanya dikurangin. Atau kemudian dilakukan outsourcing pegawai kontrak, bahkan sekarang magang. Jadi orang magang itu kan bagus, dia belajar, tapi magang ini mengganti produksi. Jadi PHK pekerja tetap diganti yang magang. Jadi orang magang ini seakan-akan jadi karyawan baru, tapi judulnya magang dengan upah yang sekecil-kecilnya. Iya, bahkan upahnya hanya cukup buat biaya transport, makan, transport ya jauh di bawah upah minimum. Artinya apa? Artinya kalau semuanya mengejar ke arah sana, kita akan kehilangan competitiveness daya saing. Jadi jangan di situ kita bermainnya. Nah, bermainnya di mana? Tadi bermainnya salah satunya adalah bermain pasarnya lebih banyak. Jadi kalau Indonesia ini sekarang, kita ke Amerika susah, kemudian ke Tiongkok susah. Kita harus buka pasar-pasar di intra-ASEAN misalnya. Jadi pengusaha itu harus difasilitasi untuk pasarnya lebih banyak. Pasar lebih banyak, volumenya lebih tinggi, margin keuntungannya lebih besar. Dan satu hal lagi, ini ada mitos sebenarnya soal masalah upah. Jadi biar masyarakat juga melihatnya secara objektif. Upah itu secara penelitian itu adalah stimulus ekonomi terbaik
selain stimulus pajak. Oke. Kenapa? Karena ada upah yang lebih tinggi, itu akan memicu konsumsi rumah tangga, belanja masyarakat itu lebih Tinggi banyak. juga. Nah, kalau lebih banyak, perusahaan itu akan merekrut karyawan baru lagi. Jadi ada buku bagus, itu judulnya adalah soal masalah mitos upah. Jadi ternyata si pemenang Nobel itu kemudian menemukan fakta bahwa nggak benar. Justru kan ketika suatu tempat, suatu kota upahnya itu rendah dibandingkan daerah lainnya, yang terjadi adalah daya beli masyarakatnya turun. Perusahaan nggak mau investasi di tempat itu. Nah, Indonesia kan selalu yang diunggulkan adalah, konsumsi rumah tangga kita itu 50% lebih dari produk domestik bruto. Pasar kita besar, nggak usah khawatir perang dagang karena kita masih punya pasar yang besar. Nah, menjaga pasarnya ini di dalam negeri, salah satunya adalah dengan stimulus upah. Tapi bukan satu-satunya obat ya sebenarnya. Jadi wajar aja pekerja tiap tahun, setiap May Day, dia menuntut masalah upah. Karena mereka berharap itu sebenarnya membantu ekonomi. Ya. Begitu ada upah naik, pekerja itu tidak menempatkan uangnya di luar negeri. Belanjanya di sini. Belanjanya di sini. Karena buat mereka yang menengah ini konsennya bukan mau aset yang luar biasa besar di luar. Mau ke mana, Bahama atau ke Singapura misalnya begitu kan ya. Tapi kalau insentif pajak yang diberikan yang tidak tepat sasaran, nah itu banyak jadi masalah, uangnya tidak mengalir ke dalam negeri, tapi disimpan di lembaga keuangan di luar negeri. Tapi ini yang menarik tadi Mas ya. Jadi kayak ada mitos yang dipercaya dan selalu berkembang, kalau upah semakin gede justru beban semakin besar, tapi ternyata tadi ada efek yang baik sebenarnya untuk kedepannya. Nah, kita akan bahas lagi Mas Bima usai jeda berikut ini. Saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.